Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wikon Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Modbus RTU Communication pada VBox. Nah, di sini saya menggunakan Wikon VBox HWF, yang dimana nanti VBox-nya sebagai Modbus RTU Master. Oke. Nah, untuk interface-nya sendiri, VBox memiliki antena jack pada atas VBox di bagian atasnya ya, maupun itu yang 4G ataupun yang WiFi. Terus dia terdapat dua port LAN untuk komunikasi ke PLC atau Modbus RTU. Terdapat juga one port untuk terhubung ke internet atau router. Terdapat sinyal light yang menandakan indikator power, indikator LAN, WiFi, dan juga serial communication. Terdapat juga DB9 COM1 yang bisa digunakan untuk RS422, RS232 ataupun RS485 yang fungsinya untuk komunikasi ke PLC atau device yang teman-teman pakai nanti. Nah, untuk power inputnya, VBox ini menggunakan 24 VDC. Terdapat juga dua digital input dan dua digital output kontak pada VBox. Nah, ini yang khusus HWF series ya, yang H series. Terdapat dua port komunikasi COM2 dan COM3 untuk RS485 yang gunanya nanti untuk membaca sensor ataupun instrumen. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan COM2 untuk membaca instrumen yaitu temperatur, power meter, dan juga device inverter. Oke, next. Nah, kita akan menggunakan COM2 di sini RS485 yang sebagaimana di topologi VBox-nya sebagai master, membaca data dari sensor suhu dan humidity, membaca data dari power meter dan juga inverter. Nah, di sini ada 3 device yang dibaca oleh VBox nantinya. Ini untuk hardware interface-nya. Nah, terus ada yang namanya communication setting. Kita nanti setting komunikasinya. Kita pilih port COM2, device-nya Modbus, terus ini Modbus level device. Gateway stationnya 0. Nah, yang paling diperhatikan di sini adalah baud rate, stop bit, parity, dan data bitnya. Ini saya menggunakan standarnya 9600, stop bit 1, parity-nya 0, data bitnya 8, portnya RS485. Nah, baud rate ini nanti disamakan dengan device live yang teman-teman gunakan. Misalkan di sensor temperaturnya 9600. Ya, di VBox-nya harus disesuaikan 9600 ataupun sebaliknya, device atau instrumen menyesuaikan dengan settingan VBox. Oke, kalau sudah, kita bisa setting real time tag-nya. Di sini untuk menampilkan atau mengambil data dari sensor ataupun instrumen device yang kita pakai. Nanti akan saya contohkan langsung ke prakteknya. Oke, pertama-tama kita login ke VNet, kita pilih VBox yang kita pakai. Ya, di sini saya pilih menggunakan VBox TK2. Oke, saya sudah membuat grup di sini. Nah, datanya saya sudah tarik, ini sudah muncul. Untuk komunikasinya kita bisa pilih configuration. Ya, step awal kita pilih configuration. Kita pilih yang communication. Nah, di sini nanti kita bisa add aja. Kita add, muncul seperti ini. Di sini saya sudah buat. Portnya kita pilih COM2. Device tipenya kita pilih Modbus di sini. Oke. Protokol kita pilih Modbus RTU/all function karena kita mau
VBox-nya sebagai master. Gateway station number 0, device station number-nya 1. Oke, ini standarnya baud rate kita pilih yang 9600. Nah, untuk instrumennya kita sesuaikan dengan settingan pada VBox. Untuk baud rate, stop bit, parity, dan data bitnya kita sesuaikan dengan VBox nanti. Untuk portnya tentu kita menggunakan RS485. Kalau sudah seperti ini kita oke saja. Nah, step berikutnya apa? Kita pergi ke real time data. Jangan lupa pastikan VBox yang teman-teman gunakan dalam keadaan online. Tutorial untuk online VBox-nya terdapat pada video sebelumnya. Oke, di sini saya menggunakan grup yang sudah saya buat. Nah, ini datanya sudah tertampil semua. Untuk temperaturnya 28,7 derajat Celcius. Humidity-nya 70,4%, voltase 226,0. Untuk yang line 1, 2, 3. Nah, ini untuk command frekuensinya. Untuk command inverter, ini set frekuensi, ini statusnya. Nah, data ini kita peroleh dari mana? Ini dari manual book. Contoh yang temperatur dan humidity. Jadi menjadi satu sensor. Slave 1. Ya, jadi untuk yang temperatur humidity saya setting sebagai slave 1 di sini. Nah, untuk datanya kita bisa lihat di sini. Nah, channel 1 untuk temperatur value terdapat di register 0. Maka dari itu saya ambil register 0. Oke, di sini kita bisa edit. Ya, untuk temperatur COM2, portnya di award, data tipenya kita pilih 3. Register main adalah address si Modbus tersebut. Kita pilih 0 sesuai dengan manual book. Oke, di sini 0, kita pilih read only karena dia cuma pembacaan doang. Data formatnya kita pilih floating karena di manual book penggunaannya floating point. Nah, lalu integernya kita pilih 2, desimal digitnya 1 karena nanti cuma 3 digit yang muncul dari sensor tersebut. Nah, untuk byte ordernya di sini tergantung dengan tipe sensor yang digunakan. Byte order bisa berbolak-balik, seperti contohnya yang saya pakai, dia diawali dari byte 3412. Yang standarnya dia 1234. Ini harus diubah ke 3412. Nah, kalau teman-teman menggunakan slave lebih dari 1, station number harus diisi. Karena dia untuk mendefinisikan device ID yang teman-teman pakai pada instrumen ataupun device slave Modbus tersebut. Nah, ini untuk yang temperatur humidity saya setting di station number 1. Oke, kalau sudah di oke. Untuk yang humidity sama, settingannya seperti itu. Untuk yang power meter, saya setting di slave nomor 2. Nah, untuk setting Modbusnya seperti ini. Kita buka yang power meter Modbus. Nah, untuk data UA ataupun fast voltage data line A itu terdapat pada address 0. Format datanya integer, data lengthnya 1. Nah, maka dari itu saya ambil 0. Kita read only di sini. Format datanya 16 bit unsigned karena dia cuma 1 bit. Tipenya integer. Nah, ini saya setting 3,1 sesuai dengan manual book. Ada 1 digit di belakang koma. Oke, untuk byte ordernya dia standar 1-2. Nah, untuk stationnya ini saya setting ke 2, jadi slave ID kedua, dia slave nomor 2. Kalau sudah oke,
Nah, ini untuk yang B sama C sama settingannya. Untuk yang inverter, nah ini saya setting di slave number 3. Nah, misalkan saya ambil komen di sini. Komen itu untuk start dan stop inverter. Kita bisa lihat settingannya di docs.wcon. Nah, ini untuk komen control berada pada address 2000 hexa. Nah, maka dari itu saya kasih di sini 8192. Dapatnya dari mana? Kita hitung 2000 hexa itu sama dengan 8192 desimal. Karena di sini formatnya desimal, maka kita isi 8192. Nah, seperti itu. Untuk station numbernya 3. Slave ID-nya saya setting di 3. Nah, untuk komennya kita pilih yang read only karena kita cuma nulis saja ke inverter. Setelah itu oke. Nah, untuk frekuensi itu ada di address 4098 ataupun H1000. 1000 desimalnya berapa? Kita coba cek. 4096. Ya, jadi saya pakai 4096 di sini. Nah, untuk setting frekuensinya saya menggunakan local address yang nantinya akan saya bikin luas script di sini untuk scaling si frekuensi. Jadi maksimal 10.000 ini saya scaling menjadi 50 untuk setting frekuensinya. Nah, untuk scriptnya seperti ini. Jadi setiap kita rubah 1 Hz atau kita set 1 Hz, maka di inverter akan 1 Hz karena sudah di scaling pada luas script seperti itu. Oke, untuk statusnya, status kita bisa lihat di sini. Ada 1 untuk forward, 2 untuk reverse, dan 3 untuk stop. Karena di sini inverternya stop, maka dia nilainya 3. Oke, coba akan saya running forward. Nah, statusnya 1 karena dia sedang forward running. Kita stop. Nah, statusnya 3 karena dia stop. Oke, sekarang kita coba tampilkan running frekuensi pada inverter. Kita lihat dulu. Untuk running frekuensi berada pada address 1001 hexa. 1001 hexa berarti kita masukkan 4097. Oke, kita pilih new tag di sini. Kita kasih nama run frekuensi. Kita pilih COM2. Nah, untuk portnya kita pilih yang word karena kita mau membaca data frekuensi. Data tipenya kita coba 3. Ini kita isi 4097. Nah, karena pembacaan kita coba read only di sini. Untuk tipe datanya dia integer. Nah, di sini ada 2 decimal place. Berarti ada 2 digit di belakang koma. Kita kasih 2. Kita kasih 2. Oke, untuk stationnya jangan lupa kita isi 3. Kita coba oke. Nah, ini nggak offline, berarti kita pakainya 4 bukan 3 ya teman-teman.
Kita pakainya berarti 4 di sini. Kita read only, oke. Kenapa 4? Kita bisa cari di sini. Modbus register. Nah, di sini 4 menandakan input register. Berarti dia membaca data input register dari si inverter. Kalau 3 dia berarti membaca holding register. Biasanya holding register ini dari perangkat PLC berupa data ataupun sensor temperatur yang saya gunakan. Nah, di sini. Jadi nanti diperhatikan kalau misalkan dia tidak mau online atau error, mungkin bisa jadi function kode Modbusnya salah, seperti itu. Bisa dicek kembali ya teman-teman. Oke, ini sudah online. Jadi tandanya konfigurasi kita berhasil atau tidak bisa dilihat dari status online atau offline-nya tag yang kita masukkan. Atau mungkin bisa jadi violet, warnanya oranye ya. Kalau sudah online ini, itu sudah berhasil. Oke, kita coba run. Kita coba forward. Kita coba reverse. Nah, statusnya 2. Ini frekuensinya dia naik sampai 50. Nah, frekuensinya sudah mencapai 50. Misalkan kita turunkan menjadi 30, maka frekuensinya juga akan turun. Statusnya 2 berarti dia sedang reverse. Oke. Ya, cukup mudah bukan teman-teman? Misalkan kita stop. Nah, dia di acceleration stop karena saya isi 6. Oke, cukup mudah bukan teman-teman? Bagaimana cara VBox membaca device Modbus RTU atau 485 yang VBox tersebut sebagai masternya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya hari ini. Jikalau ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video dan tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.